Kalau produksi tenun Pak, ini sudah saya tuh sudah termasuk generasi ketiga. Generasi ketiga? Ya. Dulu dari eyang, terus bapak saya, terus baru ke saya. Berarti kalau bapak dulu sejak tahun 1959. 1959. Bapak itu? Bapak kan usianya sudah 83 tahun. Pak Abdul Hamid. Abdul Hamid. Ya. Itu sejak tahun 59 sudah. 59 itu sudah tenun. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Kali ini podcast Muhammad Toha sowan ke sebuah butik dan pabrik tenun atau lurik yang ada di Juwiring, Kabupaten Klaten. Alhamdulillah diterima dengan baik, meskipun sudah habis maghrib ini tadi, oleh Mas Nur. Asmanipun menika lengkapipun sinten Mas? Muhammad Nur Pak. Muhammad Nur. Ya subhanallah. Muhammad Nur niku ya Muhammad ini Muhammad Nur ini cahaya nggih. Cahayanya Muhammad ya. Assalamualaikum Mas Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sudah diterima di dalam yang luar biasa bagusnya. Nggih Pak, kalau resah niki matur nuwun sangat sampun kersa. Mau berkunjung. Iya. Nggih Mas Nur. Ini Mas Nur, kain lurik ini ya. Iya. Kain lurik itu kan salah satu dari 6 kain tradisional di seluruh Indonesia, terkenal. Jadi ada songket Minangkabau, ada songket Palembang, ada lurik Yogyakarta, gitu. Termasuk lurik sini ada Sasirangan Banjar, gitu. Ada tenun Lombok, ya, ada endek Bali, ya. Kalau di Jogja, kemudian di Klaten, kemudian di Solo ini kan tenun ternyata. Nah, ini produksi tenun itu sejak kapan? Kalau produksi tenun Pak, ini sudah saya tuh sudah termasuk generasi ketiga. Generasi ketiga? Ya. Dulu dari eyang, terus bapak saya, terus baru ke saya. Berarti kalau bapak dulu sejak tahun 1959. 1959. Bapak itu? Bapak kan usianya sudah 83 tahun. Pak Abdul Hamid. Abdul Hamid. Ya. Itu sejak tahun 59 sudah. 59 itu sudah tenun. Kulit tenun Pak. Tenun tangan ya. Tenun tangan. Dulu kan produksinya itu loh Pak, putihan blaco. Blaco, ya. Terus blaco kan terus merambah ke tenun lurik. Jadi kakek itu sebenarnya yang pertama kali. Iya. Di sini yang memulai pertama kali kakek. Ya, tapi dulu rumahnya nggak di sini Pak, kakek di desa sana di Juwiran. Di Juwiran. Ya. Tapi kan masih kecamatan Juwiring nih. Nah, dulu kakek itu dari turun temurunnya atau yang ngajari siapa? Kalau kakek itu mungkin ya dari bapaknya dulu ya Pak. Dari bapaknya dulu juga ya. Tapi kakek mulai berusaha tenun ini ya. Terutama buat lurik ya Mas Nur ya. Dulu kalau kakek itu masih putihan Pak. Masih putihan? Putihan. Mulai lurik kapan? Lurik itu semenjak bapak. Semenjak bapak tahun sekitar berapa? Sekitar tahun 70-an Pak. 70-an sudah produksi lurik. Iya. Dan lurik itu kan terkenal di Pedan sama Juwiring ya? Iya. Juwiring, Pedan, kalau Klaten lagi yang lain? Mana itu? Cawas Pak. Cawas ya? Cawas, Wedi enggak ya? Mbayat. Oh Mbayat. Jadi Mbayat, Pedan, Juwiring, Cawas. Gitu ya. Empat wilayah daerah ini yang ya produksi lurik karena dulu memang cikal bakalnya dari tenun ya. Tenun gitu. Nah, saya itu kan lurik itu kan jadi seragamnya ASN ya. Aparatur sipil negara sekarang tiap Sabtu itu nggih. Kalau tiap Klaten itu Kamis Pak. Oh tiap Kamis. Ya, Kamis. Berarti kan memberi peluang sama pengusaha lurik nggih. Ya, berapa puluh ribu itu.
Kalau ASN Klaten itu ya sekitar 15.000. 15.000. Iya. Ambilnya ada di sini, ada di Medan, ada mana-mana gitu ya. Ya. Kok jenengan nutuk nih atau meneruskan lurik ini? Apa alasannya atau untuk mengabad nopo kira-kira? Ceritanya gini Pak, itu ceritanya agak panjang sedikit Pak. Nggak apa-apa. Itu dulu kan saya itu sejak dari kecil Pak, dari kecil sekolah SD sampai SMP, SMA. Kebetulan Pak, pas waktu itu tuh saya mau kuliah. Nah itu kan keadaan ekonomi Bapak itu ya baru kurang beruntung, boleh dikatakan begitu Pak. Tahun berapa itu jenengan kuliah itu? Saya lulus SMA itu sekitar tahun 90-an Pak. 90-an? Ya, 90-an. Terus saya itu sejak SMP itu sudah mulai membantu pekerjaan orang tua Pak. Pekerjaan tenun. Tenun? Iya, mulai dari itu mencuci benang, beli peralatan, malet istilahnya kalau orang Jawa kan meletek malet. Nah itu nyekir ya. Iya. Sejak SMP, SMA itu saya tetap menekuni itu Pak. Ya mungkin karena saya itu gimana ya Pak ya, sudah terlanjur cinta. Terlanjur cinta. Pakulinan soalnya ya. Pakulinan itu. Iya. Jadi saya itu rumongso seneng nah gitu loh Pak. Seneng, terus saya itu di weling sama orang tua wis le gaweane sampean tutupno gitu. Nah silakan nanti kamu yang meneruskan. Nggih. Mas Nur putra nomor berapa? Nomor 5 dari 6 bersaudara Pak. 6 bersaudara. Ya. Kakak-kakak juga usaha lurik? Betul. Jenengan tak sing nutun ini? Iya. Weh, hebat. Nguri-uri usahaan orang tua nggih, nguri-uri usaha orang tua. Tadi saya kan lihat di belakang itu masih banyak apa itu? Iya, alat tenun ya. Itu masih kepake semua nggih? Sebagian Pak. Sebagian? Iya. Kenapa sebagian? Itu kan terkendala ini Pak, tenaga kerja. Harus terampil. Tenaga gitu kerjanya kan sudah usia. Nah kalau sekarang kan saya beralih ke ini. Saya tempatkan di rumah-rumah Pak. Oh begitu, disetorkan ke mereka? Ya, kita sub di rumah. Jadi kan kalau ibu-ibu kan bisa nyambi masak. Nggih. Jadi nggak di sini ya. Nggih. Itu mereka berarti dibawahi alat tenunnya di bawah sana? Bawa alat tenun. Oh, alat tenun itu dibawa ke rumah itu? Rumah. Ya. Berapa keluarga yang di ini? Ya ada beberapa Pak, sekitar 9 keluarga. Itu menghidupikan banyak orang juga kan, artinya kan. Terus. Oh ya model begitu. Jadi, nah kaitannya dengan tenun itu kan sekarang akhirnya dari lurik ya. Lurik. Ini memang khusus lurik. Khusus lurik Pak. Khusus lurik ya. Iya. Makanya kan apa namanya lurik. Lurik. Nah. Lurik itu kan coraknya garis-garis. Kotak-kotak. Ada lurik dari lorek, belang, lajur, gitu bener toh. Kemudian apa sih filosofinya lurik itu, Mas Nur? Kalau lurik itu kan sejak dari ini Pak ya, keraton dulu ya. Bener. Nah itu kan dulu itu ada pakem-pakem corak yang sudah ada maknanya tersendiri. Sebagai contoh itu kan seperti corak lupat. Lupat itu kan telu atau papat. Nah itu kan juga mengandung makna itu Pak. Apa itu Pak? Iya. Telu itu kita itu harus mempunyai sifat. Itu saya agak lupa Pak ya. Kalau orang tua saya dulu tuh masih hafal. Iya. Nah, kalau saya sekarang itu mungkin saya kurang memperhatikan tentang filosofinya ya. Tapi sekarang sudah berimprovisasi, berinovasi, model-model atau corak-corak lurik. Pengembangan ada nggak? Iya Pak, pengembangan kami kan. Pengembangan corak maksud saya? Harus ada pengembangan corak Pak. Iya. Sekali tempo itu kita harus memperbarui motif. Kita harus kreatif kan. Pasar itu, konsumen itu kan selalu bertanya Pak. Pak, Bu, motif yang baru apa? Oh gitu? Ya. Konsumen selalu begitu ya? Iya, kita kan dari pelanggan-pelanggan itu pasti tanya Pak. Iya. Ya itu kan ya mungkin 1 bulan, 2 bulan
beliau-beliaunya itu tanya, yang model terbaru apa? Saya pikir itu lurik kan dari dulu tuh bayang saya garis-garis itu loh. Ya. Ya, yang dipakai prajurit keraton itu loh. Ya. Itu kan garis-garis ya. Garis semua itu. Garis-garis ya. Ada hijau, ada coklat, ada merah begitu kan, macam-macam itu. Tapi katanya nih filosofi lurik itu melambangkan kesederhanaan sih. Betul Pak, kesederhanaan. Betul nggih. Lambang tentang itu ada kalau surjan itu kan ada rukun iman, rukun Islam. Nggih, pripun itu surjan itu? Itu rukun kan iman, rukun Islam. Ya, kancing itu kan 5 Pak. 5 itu kan rukun Islam. Kancing surjan itu. Ya. Nggih. Terus yang 6 itu sini. Beneknya sini kan 3, ini 3. Itu 6. Surjan itu di 3 ya? Iya. Oh ya Allah, makanya kalau kita punya surjan itu 3. Nggak ada yang 2 ya? Bukan rukun iman itu ya, kalau 4 ya? Iya, Pak. Ini rukun iman, surjan itu ini rukun Islam. Itu melambangkan itu juga ya. Berarti memang ajaran para wali mungkin dulu ya? Betul Pak. Jadi lurik itu dulu corak diciptakan wali juga ya? Kemungkinan Pak. Kesederhanaannya Ya, itu. Kesederhanaan itu. Ini lurik itu kan dulu dipakai untuk jarik, kebaya, beskap gitu. Surjan gitu. Tapi yang paling banyak memang surjan ya? Surjan Pak. Oh. Dan ini nopo niki jenenge? Itu surjan Pak. Surjan nggih. Nah, kalau surjan ini lah mana beniknya di sini? Kancingnya di yang 3. Oh, ini belum dikasih kancing Pak. Oh, belum rukun iman ini berarti. Ini belum rukun. Seharusnya memang di sini 3 ya? Nggih. Nggih. Ini harusnya 3. Situ 3. Ini 3. Ini 5. 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi di sini melambangkan rukun Islam. Di lengannya 2 ini ada 3 melambangkan rukun iman. Luar biasa memang. Dan ini corak melambangkan kesederhanaan. Hanya garis-garis. Tapi sekarang memang coraknya atau motifnya itu dikembangkan dengan inovasi-inovasi yang indah begitu ya. Nah, ceritanya begitu. Tapi pada dasarnya motifnya itu kan ada 3 ya Pak ya. Kalau saya nggak salah ini leres nama betul. Lajuran, pakan malang. Oh ya. Gitu. Sama cacahan. Ya. Nah, yang lajuran itu yang kayak apa, Pak? Lajuran itu ya putih, Bu. Lajuran itu yang kayak apa? Ya, ini biar paham masyarakat kotak. Itu ya. Kotak. Ini namanya motif lajuran. Karena melajur gini ya. Ya, vertikal. Terus, vertikal. Lah ini bedanya apa? Ini kan juga sama, Pak. Ini juga lajur. Ini lajuran. Iya, juga. Jadi motif lajuran itu bisa kecil, bisa besar. Kalau yang pakan malang beda lagi. Kayak apa pakan malang ini? Sebentar. Nah, pakan malang ini. Ini sudah saya inovasi, Pak. Ini sudah terinovasi. Sudah. Ini pakan malang. Ini pakan malang ini. Nah, mana yang disebut? Yang ya Pak, sebentar. Ini yang dinamakan Lucy, itu yang vertikal gini Pak, yang memanjang gini. Yang memanjang. Ini Lucy. Ini Lucy, nggih. Yang pakan malang itu itu yang horizontal. Nah, ini kan pakannya malang ini Pak. Ini. Nah, ini ada hujan gerimisnya malang. Malang itu bukan kota Malang tapi Malang Megung itu ya. Malang apa gitu. Ini aja hujan gerimis yang vertikal sama horizontal, ini yang malang. Pakan malang. Oh. Yang kotak. Hebat. Sekarang yang cacahan atau pakan malang yang kotak? Iya, cacahan sama itu, Pak. Sama cacahan. Yang kotak. Weh, ya Allah. Ini motif terbaru, Pak. Motif terbaru ini. Jadi kalau orang ke sini, Pak, motifnya apa yang baru? Ini kasih ini ya. Sama yang ini. Belum ada yang punya, insya Allah. Ini apa? Ini corak apa ini? Motif apa ini? Cacah sama kotak, Pak. Cacahan. Iya. Oh, niki cacahan. Yang dimaksud cacahan pun di cacahan ini. Cacahan gerimisnya ini. Sama ini kan dikasih kotak, Pak. Pakan malangnya ini kotak. Nah, ini kan vertikal.
Ini kan kotak gini. Nah. Oh gitu. Beda tuh Pak sama itu. Nggih. Dan ini bisa berwarna-warni ya? Bisa. Artinya yang merah diganti hijau bisa ya? Yang coklat diganti kuning bisa gitu ya? Oh. Jadi tinggal mewarnainya gimana Pak? Memang dari benangnya itu sendiri? Dari benang. Jadi benang sudah disusun di alat tenun itu? Belum Pak. Belum. Jadi kita beli benang mentah. Beli benang mentah, oke. Terus baru kita rendam biar basah. Iya. Habis basah baru kita warna. Nah, sekarang saya nyuwun pirsa proses sampai jadi ini. Nah, jenengan nggih, jadi baju ini awalnya dari gimana? Prosesnya dari mana? Itu kalau yang pertama dari saya itu dari benang mentah, Pak. Benang mentah. Beli di mana benang mentah itu? Beli di Medan. Benang mentah kita bisa memproduksi sendiri. Dan bisa di Solo ada dari pabrik. Dari pabrik nggih. Ya, artinya pabrik kita itu sudah mampu membuat benang itu nggih. Ya. Bukan impor mereka. Itu bahan baku kapasnya tetap impor, Pak. Bahan baku kapas saya tahu. Ya, bahan tapi baku. kalau benangnya bisa produksi sendiri. Oke, beli benangnya di pabrik. Terus benang kami beli benang, kami proses dulu. Ya. Habis itu persiapan untuk diwarna. Nah, proses benang itu apa? Dicelup tadi? Dicelup. Dibasahin dulu, terus baru diwarna. Diwarna. Pewarnaannya pakai apa ini, Pak? Pakai sintetis ada, warna alam juga ada. Kebanyakan kalau tenun kalau di sini kebetulan ini sementara waktu nggak sintetis Pak, kimia. Sintetis kimia, iya. Tapi lebih awet ya sintetis itu atau gimana? Awet Pak. Awet ya? Ya, lebih awet ya. Kalau bahan alami dari apa itu pewarnaannya? Pewarnanya dari Kliko Mauni. Kliko Mauni. Ya. Dari... Tapi terbatas ya warnanya ya berarti ya? Oke Pak. Kalau alami itu ya? Terbatas. Oh, saya baru paham ini berarti kalau pengen kreativitas, inovasi berarti memang harus sintetis. Sintetis. Pewarnaannya nggih. Ya. Oke. Setelah diwarnai, Pak. Setelah diwarnai. Syukur-syukur ada yang pengen belajar tenun. Ya. Oh iya. Iya. Setelah diwarnai kemudian diwarnai kita close, Pak. Close itu di kletek. Ya, di kletek. Ya. Istilahnya kletek ya? Iya, kletek kalau bahasa Jawanya di kletek. Iya. Oke, terus proses selanjutnya kita pasang motif di sekiran. Pasang motif di sekiran yang berarti sudah ada semacam apa ya? Portofolio atau apa namanya? Itu desain. Iya, desain. Desainnya sudah ada ya. Kita kan hitung, Pak. Nanti dihitung jumlah benangnya itu motifnya seperti apa. Kalau yang seperti seperti ini misalnya. Ini misalnya. Nah, ini kan berapa? Nanti kuningnya berapa helai, merahnya berapa helai, birunya berapa helai. Nah, ini kalau ini kuningnya berapa helai ini? 3 ini ya? Ini 4, Pak. 4 ya? 4 di sini 4. Ya. Terus coklatnya berapa helai ini ya? 4. 4. Ini berapa? Oh, di situ terus disusun. Kita susun di rono sekiran itu. Desain itu berarti cuman gambarnya ini misalkan ini kotak ini ditempelkan gitu terus kita nyusun benangnya nanti gitu atau gimana? Benangnya kan itu dikletek satu-satu Pak. Iya. Ya nanti kan ada beberapa helai benang. Kalau saya nyeger itu ada 220 kletek. 220 kletek itu. Iya. Dan itu. Yang lebar itu Pak, yang kuning. Yang kuning? Ya. Nah. Ini? Kalau yang ini lebar 110. Nggih. Lebar 110 sampai 113. Jumlah helai benangnya itu 2.800 helai benang. Ya Allah. Berarti berapa kletek itu? Ya 2000 itu. Ini 220 kali 18. Ya ampun. Jadi ahli matematika no berarti nggih. Harus, Pak. Hafalan. Hafalan. Karena setiap hari kan jadi hafal. Jadi ngerumiti satu-satu gitu ya. Ceklek gitu ya. Satu-satu itu. Iya, sekarang tenunnya masih di sini, masih gini? Masih. Ya ampun. Tetap kita pertahankan, Pak, sampai luar biasa ini asli. Pakai shot. Iya. Aslinya pakai shot. Asli shot ya itu. Tebel. Luar biasa, tebel. terus adunya prosesnya gimana? Setelah benang diklotok, dikletek, nggih. Disekir. Sekir itu apa?
Nah gini damel motif niki. Oh, damel motif disekir ya. Dibom, baru dicucuk Pak, memasukkan ke ini gun. Dicucuk? Ya, cucuk satu-satu. Jadi sejumlah 2.800 helai benang ini dimasukkan satu-satu Pak. Manual itu? Manual. Itu mesinnya, itu ada mesinnya apa enggak sekarang? Enggak ada. Mbok tenun canggih apapun sekarang juga pakai itu, harus. Harus gitu ya? Iya. Jadi mesin nggak mampu mengerjakan itu ya? Enggak Pak. Hebat ya. Berarti ternyata manusia lebih cerdas daripada mesin ya? Tetap nggak? Dicucuk satu-satu? Iya Pak. 2.800 helai. 2.800 helai itu. Terus bar niku nembe di tenun. Jadi kalau nenun itu berarti sekalian satu motif atau satu apa namanya istilahnya, satu motif itu sekalian banyak sekalian gitu. Iya Pak, kan itu lebarnya segini. Nggih. 113. 113. Nggih. Ya kan lebih tenunnya juga begini Pak. Kalau yang ini lebar. Terus panjangnya berapa sekali satu motif itu? Panjangnya kita Pak, menghendaki berapa? Kalau menghendaki 20 pesanannya berapa gitu ya? Ya. Atau dipotong 20 meter juga bisa. 20 meter juga bisa. Enggak, kalau itu cuman buatnya 2 meter, 3 meter kan rugi. Rugi yang ini Pak. Tadi kan? Sekali tarik ini Pak, sekali nyekir itu kan kita harus 150 meter minimal. Harus 150 meter? Iya. 150 meter. Aduh, luar biasa. Dan sampai 175, 200 meter. Tuh. Nah, garap 175 meter itu dari awal sampai jadi 175 meter itu berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu?